Akhirnya tibalah Arthur dan Winsome ke tempat tujuan, yaitu di Tanah Ebiotus atau lebih tepatnya di kastil klan Indrad. Masuklah mereka berdua menuju ke dalam kastil klan Indrad di sana. Arthur di sini merasa ada yang aneh dengan kastil tersebut, karena mengapa kastil ini tak memiliki penjaga satupun di pintu masuknya. Namun di sini Winsome menyampaikan jika mereka semua sudah mengawasi sejak Arthur dan Winsome melintasi jembatan sebelumnya. Maka dari itu, mereka semua harus bergegas dan tak boleh membuat Lord Indrad menunggu lebih lama lagi. Kastil yang dimasuki oleh Arthur sangatlah luas dan juga indah. Tak kalah dengan ukuran kastil yang sangat luas, di dalam kastil ini terlihat sangat megah dan juga begitu mewah. Akhirnya Arthur di sini bisa melihat rumah dari nenek Sylvia saat itu. Arthur pun di sini bertanya pada Winsome jika apakah dia punya sedikit tips untuk Arthur di saat dia nanti akan bertemu dengan kakek dari Sylvie. Namun Winsome sendiri tak bisa memberitahu tips yang diinginkan oleh Arthur, karena saat ini dia benar-benar tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apalagi sekarang mereka berada di situasi yang sangat tak biasa. Tibalah Winsome dan juga Arthur di depan pintu ruangan yang dituju. Terlihat dua sosok yang menyapa tetua Winsome di sana. Mereka pun juga melihat sosok manusia yang sepertinya berhasil tetua Winsome ajak juga ke tempat ini. Lalu salah satu dari mereka merasa ada hal yang kurang pantas di sini, karena bagaimana bisa seorang putri digendong dengan santainya oleh seorang anak manusia seperti Arthur. Namun Winsome pun berkata jika mereka berdua telah terikat maka abaikan saja hal seperti itu saat ini. Yang lebih penting untuk saat ini apakah Winsome dan juga Arthur diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut atau tidak. Lalu dibukalah pintu ruangan tersebut oleh kedua penjaga itu di sana. Masuklah Arthur dan juga Winsome saat itu juga ke ruangan sang raja untuk menemui Lord Indra. Winsome langsung bersujud dan memberikan salam pada Lordnya. Sang Lord Indra pun memerintahkan Winsome untuk segera berdiri. Dalam hati Arthur pun dia merasa sangat penasaran, karena dari jarak sedekat itu Arthur bahkan tak bisa merasakan aura dari Lord Indra sedikit pun. Tiba-tiba saja tanda kehendak milik Arthur bersinar dan aktif tanpa sepengetahuan Arthur di sana. Tentu hal ini membuat Arthur merasa cukup kesakitan, ditambah lagi ini bukanlah kemauan Arthur sendiri. Sampai-sampai membuat Arthur berlutut karena menahan rasa sakit yang dia terima dari efek tanda kehendak nenek Sylvia yang aktif pada tubuhnya. Di saat yang sama Arthur pun baru sadar jika Sylvie yang sedari awal berada di pelukannya saat ini sudah berpindah ke pangkuan sang Lord Indra di sana. Tentu Arthur yang panik menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan bertanya-tanya saat itu juga. Lord Indra pun bertanya pada Arthur di sana, jika mengapa kau menunjukkan ekspresi seperti itu? Apakah tak boleh bagi seorang kakek untuk menggendong cucunya sendiri? Lord Indra pun terlihat komplain kepada Arthur saat ini, karena sepertinya Arthur tak pernah melatih Sylvie sedikit pun. Hal itu terlihat dari tingkat mana miliknya yang nampak sangatlah rendah saat ini. Dan melihat dari dirinya yang sekarang sedang dalam kondisi hibernasi, tentu kau pasti telah mengurung dia sebelumnya, bukan? Hal itulah yang dikatakan Lord Indra langsung kepada Arthur di sana. Hal itu terlihat membuat Arthur cukup kesal saat itu. Namun Winsome terlihat berbicara mewakili Arthur dan meminta maaf pada Lordnya. Karena seharusnya Winsome melatih Lady Sylvie saat berada di benua Dijatan terlebih dahulu sebelum datang ke tempat ini. Maka dari itu jika Lordnya berkenan, maka Winsome pun akan memulai melatih Lady Sylvie saat itu juga. Namun Lord Indra pun berkata jika hal itu sudah tak diperlukan lagi saat ini, karena Lord Indra sendirilah yang akan merawat Sylvie mulai sekarang. Saat Lord Indra menyentuh dan mengelus tubuh mungil Sylvie saat itu, tiba-tiba terbangunlah Sylvie dari tidurnya dan seketika terkejut. Mata Sylvie dan juga Lord Indra pun terkoneksi satu sama lain. Hal itu membuat Sylvie sangat ketakutan. Sylvie merasa bingung dengan keberadaan mereka saat ini. Dia bertanya-tanya pada papanya jika saat ini mereka berada di mana, karena Sylvie merasa sangat asing dengan tempat mereka sekarang. Arthur dengan tenang hanya berkata pada Sylvie jika saat ini mereka berdua berada di tempat yang sangat jauh jaraknya dari rumah. Lalu karena tak kuat menahan rasa kantuk, Sylvie pun berpamitan untuk tidur kembali pada papanya saat itu juga. Dengan wajah yang sudah dipenuhi keyakinan, Arthur pun berkata pada sang Lord di sana, "Wahai Lord Indra, Elder Winsome sudah menjelaskan apa yang harus saya lakukan. Namun saya masih belum tahu pastinya mengapa saya dipanggil ke tempat ini dengan jelas. Karena jika hanya untuk latihan saja, bukankah dungeon di benua Dijatan saja sudah lebih dari cukup seharusnya? Maka dari itu, mengapa harus di tanah Paradeites?" Hal itulah yang menjadi pertanyaan Arthur saat ini. Lord Indra di sini sudah menganggap Arthur sebagai bagian yang penting dari perang untuk melawan Agrona dan juga pasukannya. Dia sudah menganggap bahwa Arthur sendiri sudah paham akan keuntungan yang ditawarkan bagi Arthur sendiri dan juga bagi ras Ashura dalam perang yang akan datang. Lord Indra sendiri pun juga berpikir jika lebih baik dia menugaskan beberapa spesialis untuk menolong Winsome saat melatih Arthur di tempat ini. Hal itu adalah sebuah kehormatan untuk Arthur, karena biasanya hanya generasi muda terbaiklah yang mendapatkan kehormatan untuk menjalani latihan seperti itu. Arthur mencoba untuk mencari tahu kapan perang itu akan terjadi, dan kira-kira berapa lama waktu yang dimiliki Arthur saat ini hingga perang tersebut akan tiba. Dengan ketus tentu Lord Indra pun berkata jika hal itu terserah dirinya. Arthur hanya diperintahkan untuk tetap fokus dalam latihan dan memperkuat dirinya saat ini. Dia akan memberitahu Winsome kapan waktunya Arthur bisa kembali ke rumahnya.
Akhirnya, Winsome pun menarik Arthur untuk segera melaksanakan latihan khususnya. Tentu Arthur di sini menanyakan perihal Sylvie yang tak ikut bersama dirinya saat ini. Lord Indra pun berkata pada Arthur sambil dirinya memberikan Sylvie pada pelayan di sana untuk diantarkan ke kamar khususnya. Dia berkata pada Arthur, jika mulai saat ini Lord Indra sendirilah yang akan merawat Sylvie sampai latihan Arthur selesai nanti. Arthur tentu kebingungan dengan maksud perkataan Lord Indra di sana. Karena Arthur sendiri masih tak tahu dia harus berlatih hingga kapan. Karena memang Arthur sendiri tak pernah diberitahu durasi latihannya sampai kapan. Namun pada akhirnya dengan terpaksa Arthur hanya bisa menuruti perintah dari sang penguasa tersebut. Dalam perjalanannya nampak Arthur masih bertanya-tanya pada Winsome jika dirinya masih tak tahu dengan tujuan sebenarnya pertemuan mereka tadi. Karena bagi Arthur dia bisa terima saat dimarahi oleh Lord Indra. Namun Arthur sendiri masih belum siap saat dipisahkan dengan Sylvie di sana. Winsome sedikit menjelaskan jika hubungan Arthur dengan para Ashura sudah terjalin saat ini. Untuk lebih sederhananya, hal itu terjadi karena toleransi yang dipicu oleh dendam. Maksudnya di sini adalah Lord Indra mengabaikan tentang mereka yang bekerja sama dengan makhluk rendahan seperti manusia. Karena menurutnya balas dendam adalah suatu hal yang lebih penting saat ini. Pertemuan mereka tadi adalah suatu hal yang dirahasiakan. Karena mengingat mereka sebenarnya tak mau mengandalkan makhluk yang rasnya lebih rendah daripada mereka. Tentu hal ini sebenarnya sangat melukai harga diri para Ashura. Namun Winsome sendiri berkata pada Arthur untuk tak usah khawatir. Karena kau dan juga Nona Sylvie tak akan diapa-apakan. Hal itu karena kalian berdua saat ini adalah keberadaan yang sangatlah penting untuk kami sekarang. Belum selesai Arthur bertanya tentang perihal perkataan Lord Indra yang berkata bahwa Arthur akan menjadi sebuah kepingan yang berguna di medan perang mendatang. Tiba-tiba ditariklah tangan Arthur oleh Winsome karena mereka saat ini sudah tiba di tujuan. Winsome berkata jika Arthur harus bersiap-siap saat ini. Arthur kebingungan karena dia tak melihat apapun di tempat itu kecuali pohon yang cukup besar di hadapannya. Dilemparlah Arthur ke arah pohon tersebut dan tiba-tiba seluruh badan Arthur pun terserap ke dalam pohon. Ternyata itu adalah sebuah pintu rahasia untuk Arthur tiba di tempat latihan pertamanya. Sudah lama kita tak berjumpa, Cordry. Winsome pun menyapa teman lamanya yang akan menjadi pembimbing Arthur saat ini. Senang bertemu dengan Anda, tetua Winsome. Muncullah sosok dari bayang-bayang menampakkan dirinya dan mengkonfirmasi jika Arthur akan dia didik mulai saat itu. Winsome juga sedikit memberitahu Arthur jika Cordry adalah teman lama Winsome. Temannya itu berasal dari klan Thyestes sama seperti Aldir. Cordry dan juga Winsome seperti sedang membahas suatu hal yang cukup penting di sana. Cordry pun menanyakan perihal Either Or pemberian Lord Indra pada Winsome. Karena hal itu adalah suatu hal yang sangatlah jarang terjadi. Cordry pun menyadari jika sepertinya Lord mereka sangatlah berharap banyak pada anak manusia yang ada di hadapannya saat ini. Arthur yang bingung pun bertanya perihal orb tersebut pada mereka. Cordry pun berkata jika itu adalah benda yang akan sangat membantu latihan Arthur nanti. Karena mereka akan meminjam kemampuan ras naga untuk memanipulasi Either. Itu adalah suatu elemen terkuat yang mengalir dan juga menggerakkan seluruh alam semesta. Mereka akan menggunakan orb itu untuk memisahkan jiwa dan tubuh lalu dilanjutkan dengan memanipulasi waktu. Winsome pun menyampaikan jika Lord Indra juga sudah mengizinkan mereka menggunakan area latihan khusus tersebut di sana. Maka lengkaplah sudah dukungan untuk Arthur supaya menjadi lebih kuat sekarang. Cairan yang mengandung Either di dalam kolam yang ada di depan Arthur saat ini berfungsi untuk menyembuhkan segala luka yang Arthur mungkin alami saat latihan nanti. Tentu hal itu masih membuat Arthur kebingungan saat ini karena penjelasan mereka berdua masih belum bisa dicerna oleh akal sehat milik Arthur. Namun di saat Arthur sudah terlahap oleh air khusus yang akan menjadi tempat latihannya, Winsome pun hanya tersenyum tipis dan berkata pada Arthur jika dia pasti akan segera mengetahuinya setelah ini. Di kehidupannya saat masih menjadi Raja Grey, Arthur mengingat perjuangannya saat menjalani sebuah latihan bertarung hingga 8 jam lamanya. Dilanjutkan dengan meditasi selama 10 jam untuk melatih pusat ki yang dia miliki. Seperti yang bisa diperkirakan jika latihan tersebut sangatlah berat, benar-benar sangat berat. Bahkan petunjuk dan juga informasi yang diberikan para instruktur hanyalah titik-titik vital yang ada di tubuh manusia. Namun teknik yang digunakan untuk melatih adalah teknik-teknik brutal yang memang berniat untuk memberikan sebuah luka yang cukup fatal. Tapi meski begitu, Grey pun saat itu selalu mengikuti arahan yang diberikan para instruktur dan terus berlatih sampai rasanya dia ingin mati. Bahkan dia juga memaksakan diri untuk ikut setiap pelajaran yang ada. Awal mula di saat pusat ki Grey belum terbentuk, dia hanya menghabiskan berjam-jam kalah dan juga gagal saat melawan teman-temannya. Arthur pun di sini merasa sangat lucu saja ketika ingatan-ingatan sangat cepat itu muncul di saat dia dihadapkan pada situasi yang mirip saat ini. Bertarunglah Cordry dan juga Arthur di suatu padang rumput saat itu. Dengan berbagai pukulan kombinasi serta tendangan yang tepat, Cordry pun dapat menjatuhkan Arthur dengan mudah. Lalu dia juga memberikan pukulan yang sangat kuat pada lengan Arthur hingga Arthur merasa sangat kesakitan. Arthur berusaha berdiri dengan sekuat tenaga. Namun apalah daya, dengan mudah akhirnya Arthur pun terbunuh kembali saat itu juga oleh serangan yang dilancarkan oleh Cordry saat itu. Terbangunlah kembali Arthur di kolam Either yang ada di tempat latihan khusus sebelumnya.
Dia sangat-sangat terkejut karena dia baru saja mati untuk yang kesekian kalinya. Hal itu hingga membuat Arthur memuntahkan seluruh isi perutnya karena sangat mual ketika dia mengingat cara mati yang diberikan oleh Cordry. Setelah itu tampak Arthur pun berkata pada Cordry jika dia masih bisa lanjut saat ini. Cordry pun di sini terlihat kagum dengan tubuh manusia seperti Arthur yang memiliki semangat sangat tinggi. Lalu mereka pun bertanya pada Winsome jika sudah berapa lama waktu yang sudah mereka berdua lewati saat ini. Winsome pun berkata jika mereka sudah melakukan latihan selama 5 menit. Dan ternyata saat latihan di dalam wilayah khusus tersebut, Arthur sudah latihan selama 1 jam lamanya, meski hanya terhitung 5 menit di dunia luar. Winsome pun di sini mengingatkan Arthur untuk sebisa mungkin tak keluar dari wilayah Sol Rim karena mati. Karena semakin sering Arthur mati dan keluar, maka semakin sedikit pula waktu latihan yang dimiliki Arthur di sana. Bahkan dengan waktu yang sudah diperlambat, Arthur tetap tak boleh menyia-nyiakan waktu semenit pun. Arthur hanya menghela nafas setelah dapat omelan dari Winsome. Karena Arthur sendiri bisa mati setelah dihajar habis-habisan di setiap menitnya oleh Cordry. Cordry pun di sini beralasan jika dia hanya melakukannya sampai batas yang dimiliki Arthur saja. Namun meski begitu, Cordry di sini merasa cukup terkesan. Karena bahkan untuk anak-anak Ashura yang tak mati sebanyak Arthur, mereka akan sangat sulit mengatasi rasa stres yang diterima ketika mereka akan menghadapi kematian berulang-ulang seperti ini. Tapi untuk Arthur sendiri di sini, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan sensasi kematian tersebut. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, maka Cordry pun kembali mengajak Arthur untuk latihan kembali. Proses transfer jiwa pun kembali dilakukan. Di dalam wilayah Sol Rim tersebut, terlihat Arthur semakin babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh Cordry di sana. Sudah seminggu sejak Arthur memulai proses penyiksaan di tempat ini. Dan tentu sudah tak tahu berapa kali Arthur mati tentunya saat itu. Bahkan di saat pertama kali latihan itu dimulai, Winsome pun sudah menjelaskan pada Arthur jika dia harus melawan Cordry dalam keadaan Sol Rim. Karena dengan bantuan Either Of, rasa sakit yang diterimanya saat mati akan berkurang secara drastis. Tangan patah, kaki terkilir, mata dan juga wajah lebam dan lain sebagainya. Arthur di sini sampai bertanya-tanya jika seberapa sakitnya hal ini jika terjadi di dunia nyata. Jika ditotalkan dengan waktu yang Arthur gunakan saat beristirahat dan juga setelah mati berkali-kali di Sol Rim, maka Arthur saat ini sudah menjalani latihan selama 1 bulan lamanya di padang rumput tersebut bersama Cordry yang sangat tenang dan juga sangat sabar. Sebelumnya saat pertama kali Arthur datang ke Sol Rim untuk berlatih, dia langsung mati dalam sekali serangan yang dilancarkan oleh Cordry. Arthur bahkan tak sempat bereaksi sedikit pun saat itu. Cordry tak pernah mengubah pola serangannya sedikit pun. Namun meski begitu, bahkan setelah Arthur beberapa minggu menjalani latihan, dia tetap saja kesusahan untuk menghindari serangan darinya. Percaya pada tubuhmu, Arthur. Selama kau menganggap tubuhmu mampu, tubuhmu tak akan pernah mengecewakanmu. Pesan itulah yang diberikan pada Arthur di sana. Memang sangat memalukan bagi Arthur untuk mengakuinya di sana. Namun memang perbedaan kekuatan mereka sangatlah luar biasa jauh saat ini. Singkatnya terlihat Arthur dapat menghindari beberapa serangan dari Cordry. Pukulan yang biasanya membuat Arthur seketika tersungkur, saat ini hanya menggores pipinya saja. Cordry pun di sini tersenyum dengan perkembangan Arthur yang mulai bertahan cukup lama untuk tak mati di sana. Tubuh Arthur juga sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit. Maka dari itu jangan pernah putus asa dan terus tetap tenangkan pikiranmu. Di saat yang bersamaan sikutan dan juga tendangan yang begitu keras telak menghantam kepala Arthur hingga membuatnya terjatuh saat itu juga. Di saat Arthur merasakan rahangnya yang bergeser setelah menerima serangan tersebut, dia mendapatkan pujian dari Cordry karena kali ini Arthur berhasil membuat dirinya sendiri tak terbunuh lagi. Cordry meminta Arthur untuk segera beristirahat sejenak hingga Solstead miliknya sembuh di sana. Dan benar saja, luka-luka fatal yang diterima oleh Arthur sudah sembuh saat itu juga. Lalu Cordry pun berkata jika mereka akan menghentikan latihan ini sejenak untuk beristirahat. Tentu Arthur keheranan karena mengapa mentornya tersebut menghentikan latihan ini, ketika sebenarnya dia masih sanggup untuk melanjutkannya di sana. Apakah hal itu karena perkembangan Arthur yang sangat lambat atau apa? Cordry pun di sini berkata, jika sifat keras kepalamu untuk tak mau menyerah adalah suatu hal yang sangat mengagumkan. Namun karena hal itu juga, Cordry di sini takut jika Arthur nantinya akan hancur jika tetap melanjutkan latihan dengan kecepatan seperti itu terus. Arthur mengira jika saat berada di tempat tersebut bukannya dia akan baik-baik saja dan tak akan bisa mati. Lagi pula juga, dalam keadaan Solstead akan membuat seluruh luka-lukanya akan cepat sembuh, selama Cordry tak membunuh Arthur dalam sekali serangan. Lalu mengapa Cordry mengkhawatirkannya saat ini? Cordry pun menjelaskan jika bukan luka pada tubuh Arthur yang dia khawatirkan, melainkan luka yang ada di dalam otak Arthur lah yang dia khawatirkan. Arthur di sini dirasa sudah terlalu sering merasakan kematian instan, dan bagi Arthur saat ini kematian bukanlah titik akhir lagi. Hal itu hanya dipakai sebagai acuan rasa sakit yang bahkan para Ashura pun tak tahan untuk melakukan hal itu. Trauma seperti itu lambat laun akan mempengaruhi pikiranmu sebagai seorang fighter. Maka, dengan rasa sakit sebanyak itu, biasanya tubuhmu akan refleks menyelamatkan dirinya. Entah kau sebenarnya sudah menyadarinya atau tidak, karena rasa sakit yang cukup bisa menjadi sebuah pedang dan juga perisai terbaik bagi seorang petarung. Setelah mendengarkan nasihat panjang Cordry,
Arthur pun mencoba bangkit dari duduknya. Lalu dia terlihat seperti ingin berkata pada Kodri saat itu jika saat ini dia masih bisa lanjut. Namun belum selesai Arthur menyelesaikan kalimatnya, Arthur pun di sini merasakan tekanan aura intimidasi yang begitu luar biasa kuat di sana. Kodri berjalan ke arah Arthur sambil dirinya memberikan sedikit aura asli yang dia miliki saat ini. Arthur tentu merasakan sebuah rasa ngeri yang teramat dalam dengan aura yang sangat mencekam tersebut. Tapi dalam sekejap mata, dada Arthur pun sudah berlubang karena pukulan cepat yang Kodri lancarkan di sana. Muntahlah darah Arthur karena dia kembali lagi merasakan kematian akan segera menjemputnya lagi setelah ini. Kodri dengan senyum lembutnya meletakkan Arthur ke tanah dan berkata padanya, jika Arthur saat ini memiliki pengalaman dan juga insting yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Meski di dunia ini banyak sekali hal yang harus dipelajari, namun ada beberapa hal juga yang seharusnya kau lupakan, Arthur. Sambil mengusap kepala Arthur di sana, Kodri pun bertekad untuk membentuk Arthur menjadi seorang petarung yang tak terkalahkan, bukan hanya di antara makhluk rendahan, namun juga di antara para Ashura. Saat tangan yang menembus dada Arthur ditarik, seketika Arthur pun merasa gemetaran. Namun dia bingung, hal itu karena luka yang telah dia terima, atau dari kesenangan saat berlatih pada mentor yang sangatlah kuat, atau mungkin juga dari perang yang memang sudah menanti Arthur setelah ini. Di pikirannya saat ini sedang merasakan tiga perasaan tersebut bercampur aduk menjadi satu. Sosok yang sangatlah kuat dengan aura mencekam sangat luar biasa, dengan keterampilan bertarung menggunakan senjata yang hebat dan bahkan tanpa senjata pun malah semakin hebat. Kodri, dia adalah monster, seorang predator yang sesungguhnya. Kodri pun terlihat sudah bersiap untuk menghabisi Arthur kembali. Arthur dengan cepat maju dan berusaha mencari celah dari masternya tersebut sebelum dialah yang akan terbantai di sana. Tebasan-tebasan Arthur dapat ditangkis dengan sangat mudahnya. Bahkan Kodri malah menebas balik dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat. Sudah sebulan berlalu di dunia luar, yang artinya kurang lebih Arthur saat ini sudah berada di dalam tempat ini selama 1 tahun lamanya. Meski begitu, tebasan-tebasan yang dilancarkan oleh Arthur tak ada sedikit pun yang pernah mengenai tubuh masternya itu. Kodri di sini merasa jika gerakan Arthur jadi semakin bagus meskipun Arthur saat ini berada di bawah tekanan aura miliknya. Tebasan kuat Kodri pun mulai dapat ditangkis oleh Arthur di sana. Tentu dengan perbedaan kekuatan yang sangatlah jauh. Bagi Arthur dengan menangkis beberapa tebasan saja, hal itu membuat stamina Arthur sangatlah terkuras. Hal itu terbukti saat Arthur ingin menyerang Kodri di sana. Badannya tiba-tiba ambruk karena merasakan kelelahan yang sangat ekstrim. Arthur pun bertanya pada masternya, jika kali ini dia bisa bertahan berapa lama di saat melawan gurunya dalam mode King Force tersebut. Kodri pun menyampaikan jika Arthur sudah cukup lumayan berkembang dan bisa bertahan lebih lama daripada sebelumnya. Meski Arthur cukup sedih karena merasa tak banyak perbedaan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, namun Kodri pun berkata jika tak perlu memikirkan hal seperti itu. Yang terpenting bagi Arthur sekarang adalah terus berlatih dan berlatih. Maka dari itu Kodri pun meminta Arthur bersiap kembali. Namun kali ini mereka tak menggunakan senjata. Kodri pun di sini tahu jika Arthur lebih suka bertarung menggunakan pedang. Dan memang harus diakui jika Dawn's Ballad itu adalah pedang yang sangat bagus. Tapi sebagai seorang penyihir, pertarungan tangan kosong menjadi kemampuan wajib untuk melindungi diri. Demi perang yang akan terjadi, maka Kodri pun akan membuat tulang-tulang Arthur menjadi lebih kuat. Dia juga harus membentuk otot milik Arthur dan juga melatih pikiran Arthur melampaui batasnya. Hal itu akan menjadikan Arthur sebagai kesatria yang akan melindungi kampung halamannya dan juga orang-orang yang Arthur sayangin di sana. Peningkatan Arthur dalam latihan pertarungan berpedang memanglah sangatlah hebat. Namun gaya bertarung Arthur lebih cocok digunakan untuk pertarungan 1 lawan 1. Karena di perang ini para Ashura tak diizinkan untuk ikut serta, maka keturunan musuh orang-orang dengan darah campuran tersebut akan menjadi pasukan terkuat mereka. Kodri meminta Arthur membayangkan saja, jika dia saat ini berada di situasi yang dimana Arthur dikepung oleh musuh dengan darah Ashura yang mengalir dalam tubuh mereka, maka penghawatan mana yang diletakkan pada Arthur selama latihan berlangsung akan sangatlah membantu Arthur nanti. Hal itu akan membantu Arthur lebih efisien dalam menggunakan mana tentunya. Sederhananya, dengan kekuatan dan kemampuan bertarung fisikmu yang ditempa dengan penggunaan mana yang tepat dan akurat akan menjadi cara paling efisien dan mudah untuk mengalahkan para musuh nantinya. Arthur yang mengerti pun nampak bersiap kembali di sana. Pelajaran pertama yang telah Kodri ajarkan pada Arthur adalah bagaimana cara agar tetap hidup, bagaimana cara untuk menghindari serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu pelajaran berikutnya adalah bagaimana cara bertarung dalam tekanan aura sejenisnya. Bertarung di bawah pengaruh King Force atau bisa kau sebut dengan niat membunuh telah membuatmu berkembang sangat banyak dalam beberapa bulan ini. Dan untuk pelajaran yang ketiga kali ini, pandangan Arthur dirasa terlalu sempit dan terlalu berfokus pada satu hal. Dalam sekejap, Kodri pun berada di belakang Arthur di sana. Yang berbeda di sini adalah Arthur dapat bereaksi dengan sangat cepat dan berusaha untuk memberikan pukulan beruntun kembali. Namun meski pukulan itu sangatlah baik, Kodri pun memperingatkan Arthur jika apakah kira-kira Arthur dapat bertahan selama 2-3 hari dalam pertarungan jika terus mengeluarkan pukulan dengan sekuat tenaga dan menghabiskan staminanya dengan sia-sia.
Perubahan gaya bertarung dan juga distribusi mana yang tepat akan menjadi kunci penting dalam perang jangka panjang. Karena mana itu seperti halnya pedang, mereka adalah alat yang harus dikendalikan dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Dengan cepat, Cordy pun memberikan serangan ke arah belakang Arthur. Lalu dia berkata jika Arthur diminta melindungi tubuhnya dengan mana. Hal itu diizinkan oleh Cordy saat ini, sambil dirinya melancarkan sebuah serangan ledakan yang sangat kuat dari punggung Arthur hingga menembus perutnya. Terbangunlah kembali Arthur di kolam Aether di sana. Cordy pun menyapa orang yang sepertinya telah datang setelah diminta oleh Cordy sebelumnya. Tibalah salah satu murid Cordy yang lain ke tempat tersebut. Dia sempat terkejut setelah melihat sosok manusia seperti Arthur yang ada di tempat latihan khusus tersebut. Di saat Arthur bertanya-tanya dengan siapakah sosok pemuda yang ada di hadapannya saat ini, Cordy pun memperkenalkan muridnya itu bernama Tachi, dan dia akan menjadi rekan berlatih baru bagi Arthur. Tachi di sini tentu keheranan karena awalnya dia mengira jika dia dipanggil ke sana untuk mendapatkan latihan langsung dari sang master. Cordy pun berkata jika Tachi akan tetap latihan saat ini sambil dirinya menjadi lawan sparring Arthur. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Cordy pun mengajak murid-muridnya tersebut untuk segera memulai latihannya. Tachi di sini sempat bertanya jika apa untungnya berlatih dengan makhluk rendahan seperti manusia. Dengan tegas, Cordy pun berkata jika Arthur telah mendapatkan latihan langsung darinya. Cordy di sini juga merasa heran pada Tachi karena dia sudah diberi kesempatan berlatih menggunakan Aether Orb yang sangatlah berharga namun masih bisa berani komplain. Tachi pun berdalih jika dia hanya berpikir jika masternya saat ini hanya menghabiskan waktu untuk melatih seseorang manusia rendahan, di saat banyak sekali dari anggota lainnya dari klan Thyestes yang menunggu bimbingan langsung dari sang master. Cordy pun di sini hanya menghela nafas dan memberikan informasi pada Arthur jika para ras Pantheon punya cara tersendiri untuk menggunakan mana yang ada pada diri mereka. Hal itu membuat mereka punya lebih luas area untuk mengembangkan serangan. Tachi sendiri telah berlatih spesial art dari klan Thyestes. Dengan memahami di mana titik tumpu dan juga momentum serangan musuh, maka mengubah serangan sesuai momentum tersebut akan dapat dilakukan. Maka dari itu, usaha yang dilakukan untuk menghindari serangan musuh juga akan berkurang. Hal itu akan membuat kita bisa memfokuskan kekuatan hanya untuk menyerang saja. Memang Cordy belum mengajarkan banyak tentang hal ini, namun dia ingin Arthur belajar dan berlatih bertarung bersama Tachi di sana. Cordy juga tak lupa memberikan izin pada muridnya Tachi untuk menggunakan kekuatan penuhnya, tanpa harus memikirkan luka ataupun kematian di tempat ini. Dan tentu seperti biasa Arthur dilarang untuk menggunakan mana, lalu Arthur hanya diperbolehkan untuk menahan dan menghindar saja. Dan serangan yang diperbolehkan hanyalah melempar dan juga membanting saja. Tachi merasa pembatasan ini sepertinya terbalik, karena seharusnya dia yang mendapatkan pembatasan-pembatasan itu dan bukanlah manusia rendahan yang ada di hadapannya. Cordy pun berkata dengan tegas jika dia saat ini mulai merasa muak dengan rengekan Tachi di sana, karena apa menurut Tachi keputusan masternya itu telah salah. Singkatnya dimulailah latihan mereka tersebut. Pukulan, tendangan biasa, tendangan memutar, dan lain sebagainya dari Tachi dapat dihindari semua oleh Arthur di sana. Sampai-sampai hal itu membuat Tachi keheranan jika apakah Arthur benar-benar dari ras manusia rendahan. Fakta didapatkan jika Tachi adalah seorang pemuda yang sangat berbakat. Di usianya yang baru menginjak 7 tahun, dia sudah menunjukkan bakat hebatnya hingga menarik perhatian para tetua klan. Namun meski begitu, cuma dalam beberapa hari dengan pembatasan yang dia berikan, Arthur sudah mulai bisa mengimbanginya. Langkahnya, caranya menghindar, dan juga pergerakannya, hal itu menjadi semakin lebih cepat dan juga akurat. Seakan-akan tubuhnya bergerak dengan sendirinya saat serangan hampir mengenai tubuhnya. Apakah hal seperti itu memang memungkinkan? Sudah berapa banyak musuh yang sudah dihadapi untuk mendapatkan insting seperti itu? Selama Cordy menjadi seorang petarung sekaligus juga sebagai mentor, dia membesarkan murid-murid yang nantinya akan menjadi tokoh penting di klan Thyestes. Namun saat melatih bocah bernama Arthur ini, Cordy merasakan sebuah sensasi yang sangat aneh. Rasa penasaran, kagum, dan juga bangga terus-menerus muncul di pikiran Cordy. Emosi-emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul satu persatu. Dia tak tahu akan jadi apa Arthur di masa depan. Dia telah membangkitkan perasaan yang telah hilang saat Cordy melatih seseorang. Itu adalah perasaan kegembiraan. Jika saja Arthur terlahir sebagai seorang Ashura, pasti dia akan menjadi yang terkuat di antara yang terkuat dari semua ras. Namun Tuhan atau dewa siapapun yang telah mengatur takdir dunia ini, sepertinya telah membuat dirinya menjadi sebuah bidak yang bisa dimanfaatkan hingga tiba saatnya tak dibutuhkan lagi. Itu benar-benar takdir yang sangat menyedihkan. Nampak Arthur bisa membaca dan juga memprediksi seluruh serangan yang dilancarkan oleh Tachi. Dan saat ini tak hanya Tachi saja yang menjadi partner latihan Arthur di sana. Terlihat beberapa murid lainnya juga diminta untuk menemani latihan sparring Arthur. Seluruh gerakan dari para murid-murid Cordy lainnya bisa dibaca semua oleh insting tajam milik Arthur. Hal ini bukan mereka yang sangatlah lemah, melainkan perkembangan kekuatan Arthur yang sepertinya sudah cukup banyak saat ini. Bahkan meski Arthur sudah dikeroyok oleh murid-murid yang bekerja sama untuk menghabisinya, namun di sini Arthur dapat memprediksi serangan-serangan mereka dengan sangat akurat.
Arthur hanya menggunakan sedikit gerakan saja untuk menghindari serangan-serangan mereka, maka staminanya pun saat ini tak mudah habis seperti sebelumnya. Serangan terus dilancarkan secara bertubi-tubi sampai pada akhirnya latihan pun selesai. 4 murid Cordry yang bekerja sama itu pada akhirnya tak dapat mengalahkan Arthur saat ini. Mereka beralasan jika ada waktu 1 menit lagi, maka pasti mereka akan dapat mengalahkan Arthur di sana. Cordry dengan tegas pun berkata pada murid-muridnya itu, karena dengan 4 lawan 1 seperti ini, mereka masih saja terus mengeluh dan juga beralasan. Ditambah lagi tak ada satupun dari kalian berempat yang berhasil melayangkan pukulan serius satupun pada Arthur. Cordry pun menanyakan kondisi Arthur saat itu. Dengan senyum penuh kepercayaan diri, Arthur pun berkata jika dia tak pernah merasa sebaik ini. Latihan pun dilanjutkan dengan Arthur yang bertarung melawan Cordry dengan tangan kosong, lalu berganti melawan para murid-murid yang bekerja sama untuk mengalahkannya. Hal itu terus dilakukan secara berulang-ulang, hingga sudah sekitar 4 bulan telah berlalu di dunia luar, yang berarti Arthur sudah berlatih di dalam Eider Up ini sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya. Meski tubuh Arthur tak tumbuh secara fisik, namun tubuh Arthur mendapatkan sebuah ingatan dan juga pengalaman bertarung. Ditambah lagi manakor milik Arthur sudah meningkat dengan sangat pesat, layaknya sudah berlatih selama bertahun-tahun di bawah pengawasan masternya Cordry. Di sini Arthur sepertinya telah melewatkan ulang tahunnya yang ke-14, karena saat ini hari itu seperti hari biasa bagi dirinya. Arthur saat ini selalu berusaha menghabiskan waktu untuk menempat tubuhnya, refleks, indera, dan juga ketajaman dalam cara bertarungnya. Cordry memang mengajari Arthur bagaimana cara meningkatkan mana, serta cara menggunakannya dengan efektif dalam sebuah pertarungan. Namun dia belum mengajari Arthur akan suatu hal yang baru lagi. Arthur sempat kebingungan apakah karena dia adalah manusia yang memiliki tubuh yang berbeda dengan para Ashura, atau mungkin karena memang dirinya tak diperbolehkan mengajarkan sebuah teknik turun-temurun klannya pada orang yang bukan dari klannya. Pada akhirnya Arthur hanya mengikuti apa yang Cordry perintahkan dan melakukannya tak peduli sesulit apapun perintah tersebut. Sampai pada akhirnya latihan pun selesai dan Arthur dijemput oleh Winsome di sana. Arthur sangat berterima kasih atas pelajaran yang telah diberikan oleh masternya Cordry dan juga murid-murid lainnya yang mau menemaninya sparring di sana. Master Cordry pun berkata jika dia juga senang saat melatih Arthur selama ini. Lalu dengan cepat, Arthur pun bertanya pada Winsome jika latihan selanjutnya akan dilakukan kapan. Namun setelah melihat Cordry dan juga Winsome yang memandangi Arthur dengan seksama, tentu hal itu membuat Arthur sempat panik dan keheranan, karena dia takut jika ada yang salah pada dirinya saat ini setelah melakukan latihan yang sudah lama dia jalani tersebut. Winsome dan Cordry pun sepakat jika Arthur tak banyak berubah. Mendengar kata-kata tak banyak berubah sempat membuat Arthur keheranan, karena dia merasa sudah berkembang cukup banyak. Dengan manakor yang sudah naik ke level tertinggi dari tahap lagi Yellow, tentu bagi Arthur itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi dirinya. Winsome menjelaskan jika berlatih dengan Eider Up sangatlah menguntungkan, namun hal itu sangat dilarang untuk digunakan pada murid-murid dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan waktu antara kedua realm bisa menyebabkan perubahan mental bagi orang yang menggunakannya dan belum siap sepenuhnya. Cordry dan Lord Indra sebenarnya sempat ragu-ragu saat menggunakan Eider Up pada Arthur. Namun demi perang yang akan terjadi, maka mereka pun tak memiliki pilihan lain. Suara Arthur, rupa, dan juga mental sama sekali tak berubah sedikit pun sejak pertama kali latihan ini dimulai. Namun berbeda dengan pikiranmu yang sudah menjadi lebih tua 3 tahun sejak kau berlatih di sini. Tapi kau sama sekali tak menunjukkan perubahan yang seharusnya terjadi pada anak-anak lain biasanya. Arthur hanya beralasan jika dia sudah memiliki pengalaman soal umur dan juga mentalitas sepanjang hidupnya. Karena sejak dulu dia sudah tumbuh untuk menyesuaikan pikiran dan juga fisiknya. Apalagi Arthur juga pernah menjadi seorang profesor di usia mudanya. Tentu dia menjadi lebih dewasa daripada umurnya yang semestinya. Winsome pun berkata jika hal ini dilakukan demi kebaikan mereka semua dan juga kebaikan latihan Arthur. Winsome pun berterima kasih pada Cordry karena telah melatih Arthur selama ini. Karena tak ada satupun bahkan di antara para Ashura yang menandingi kemampuan Cordry dalam melatih seseorang murid. Cordry pun berkata jika Winsome tak perlu berterima kasih padanya, karena Arthur sendirilah yang membuat dirinya bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Arthur, ingatlah ini, penyihir di Alakria diajari dan dibimbing langsung oleh para Ashura. Teknik pengendalian mana mereka lebih maju 1 generasi daripada para penyihir yang ada di Dijaten. Sebenarnya Cordry sangatlah kesal saat ini, karena tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Karena melanggar perjanjian akan menyebabkan hancurnya seluruh dunia. Jika kau memang hal itu tak ingin terjadi, maka semuanya saat ini akan bergantung pada semangat juangmu untuk bertempur. Setelah berpamitan dengan seluruh orang-orang yang ada di sana, berangkatlah Winsome dan juga Arthur ke tempat latihan yang selanjutnya. Sambil Winsome memberikan sebuah gulungan informasi dan juga misi untuk Arthur. Berjalanlah mereka menyusuri hutan yang terlihat sangat indah dan juga rindang di sana. Di saat perjalanan, Arthur pun terlihat sangat serius setelah mendapatkan sebuah informasi yang dibocorkan oleh Direktur Cynthia Gotsky. Target Arthur adalah Forsythus. Menurut informasi yang didapatkan Winsome, seorang Scythers akan memiliki seorang penjaga khusus serta seorang pelayan khusus.
ditambah dengan satu murid langsung yang masing-masing mempunyai kekuatan untuk mengalahkan seorang Lances. Lalu ada 4 lagi yang levelnya lebih tinggi daripada itu semua. Mereka berhasil menarik kesimpulan dari kepingan horn atau tanduk yang diambil dari dungeon tempat Lances Alea terbunuh. Sehingga Goski pun sudah memastikan jika kepingan tersebut adalah milik penjaga Skytes. Arthur terkejut dengan penuturan Winsome, karena sepengetahuan Arthur, Cynthia masih terkena sebuah kutukan yang membuatnya tak bisa membocorkan sebuah informasi. Lalu bagaimana bisa saat ini informasi tersebut bisa didapatkan? Tanpa sepatah kata pun Winsome pun tak menjawab dan melanjutkan perjalanannya. Dalam hati Arthur, dia merasakan perasaan yang cukup kacau saat ini. Bagaimana tidak, sosok yang membunuh Lances Alea ternyata masih terhitung seorang penjaganya, dan bukan Skytes itu sendiri. Skala perang kali ini sangatlah besar. Kedua benua akan mengirim jutaan pasukan untuk berperang demi tanah air mereka masing-masing. Mungkin memang benar, benua di Chaaten dan juga keluarga Arthur saat ini masihlah dalam keadaan aman. Tapi sampai kapan? Dengan kekuatan Fritra yang sekuat itu, tak akan lama lagi bahaya akan segera datang. Namun Arthur di sini terlihat tak ingin berputus asa. Dia juga sudah mendapatkan sebuah target musuh yang harus dia kalahkan. Tiba-tiba Winsome pun terhenti di suatu tempat yang ada di ujung sebuah tebing. Dia berkata jika di tempat inilah latihan Arthur selanjutnya akan dilakukan. Arthur pun mengulangi peraturan yang sudah diterapkan oleh Winsome dalam latihan kali ini. Jika Arthur tak diperbolehkan untuk menggunakan item apapun kecuali yang ada di dalam tas miliknya. Ditambah lagi Arthur tak diperbolehkan mengeluarkan sebuah teknik sihir yang menggunakan mana. Sambil memberikan tas perbekalan untuk Arthur di sana, Winsome pun kembali lagi memperjelas latihan Arthur saat ini. Arthur harus mengumpulkan kulit dari Raptor Squirrel. Lalu yang kedua, dia juga harus mengumpulkan Biscore dari Silver Panther. Lalu yang terakhir, dia harus mengumpulkan cakar dari Titan Bear. Ketika semua hal itu bisa didapatkan oleh Arthur, maka itu tandanya Arthur sudah siap mempelajari wasiat yang ditinggalkan oleh Nenek Sylvia. Winsome lupa mengatakan satu syarat lagi, yaitu Arthur harus selalu menggunakan lonceng yang diberikan oleh Winsome di sana. Akhirnya Winsome pun meninggalkan Arthur dan berkata jika sudah memang terkumpul semua bahan yang dicari, maka Arthur bisa menghancurkan lonceng tersebut sebagai tandanya. Dan sebisa mungkin Arthur diminta mengumpulkannya sesuai urutan, supaya tak terlalu susah saat menjalani latihannya. Tak ingin terpaku dengan hal yang sangat membingungkan seperti penjelasan Winsome, maka Arthur pun segera saja memulai perburuannya di sana. Tempat ini adalah tempat yang sangat indah, dipenuhi dengan hewan-hewan yang hidup dengan damai bersama alam. Nampaklah Arthur berusaha terus-menerus untuk menangkap Raptor Squirrel yang mirip seperti seekor tupai. Namun karena kecepatan yang mereka miliki, ditambah dengan lonceng yang dikenakan Arthur di sana, hal itu membuat tugas Arthur menjadi sangatlah berat. Berkali-kali Arthur mencoba menyergap dengan berbagai cara. Namun pada akhirnya, tetap saja yaitu seluruh usahanya gagal dan membuat tupai-tupai itu lari ketakutan. Setelah beberapa hari Arthur mengamati targetnya yaitu Raptor Squirrel di sana, dia menyadari akan beberapa hal. Bukan hanya karena loncengnya saja yang membuat mereka menyadari keberadaan Arthur, karena ternyata mereka juga sangatlah sensitif dengan mana yang dimiliki Arthur. Mereka ini berada di paling bawah rantai makanan. Karena hal itulah, mereka berevolusi untuk memaksimalkan indera mereka. Hal itu karena kekurangan kekuatan fisik mereka. Menyembunyikan keberadaan saja tak akan cukup untuk memancing mereka semua. Maka di sini pun Arthur harus memikirkan cara lain saat ini. Perihal menangkapnya akan dipikirkan Arthur nanti. Yang paling penting bagi Arthur saat ini adalah bagaimana cara untuk memancing mereka yang sangatlah sensitif terhadap mana. Arthur sudah mencoba untuk mengkosongkan tubuhnya dari mana yang selalu bersirkulasi dalam tubuhnya. Dan dia mengambil resiko untuk tak melindungi tubuhnya sedikit pun dengan mana. Namun hal itu masihlah tak cukup. Tak lama setelah itu, Arthur pun menyadari jika dirinya perlu mengkosongkan pikiran dan juga niat memburu mereka. Sampai perlahan-lahan mereka mulai menghampiri Arthur di sana. Namun karena teknik tersebut masihlah belum sempurna, maka tetap saja para tupai-tupai itu berlarian di saat Arthur mendekatinya. Pada intinya, hal yang dipikirkan Arthur sangatlah mudah diteorikan, namun sangatlah sulit untuk dipraktekkan. Selama beberapa hari, Arthur pun hanya menghabiskan waktu untuk mencoba berbagai macam cara. Arthur terus menjajal batasan-batasan yang dimiliki oleh para tupai-tupai tersebut hingga dia mengetahui 3 hal. Pertama, jika Arthur mengeluarkan sedikit mana, hal itu akan membuat mereka kabur. Hal itu membuat mereka menjadi waspada dan mustahil untuk ditangkap. Lalu yang kedua, jika Arthur mengunci mana dalam tubuhnya, hal itu tak akan membuat mereka waspada. Namun terlalu banyak konsentrasi dan fokus akan membuat niat memburu Arthur menjadi semakin keluar. Tentu hal itu akan membuat para tupai-tupai itu langsung kabur. Lalu yang terakhir dan yang paling berguna adalah aliran mana dari luar tak akan membuat mereka kabur atau waspada. Terlihat di sana, Arthur memberikan sebuah biji-bijian yang disusun rapi di hadapannya. Dengan berkonsentrasi, Arthur mencoba suatu cara kembali. Sebagai seorang augmenter, saluran manalah yang bertanggung jawab untuk menyebarkan mana ke seluruh tubuh. Hal itu lebih menonjol daripada pembuluh mana Arthur yang digunakan untuk menyerap mana yang tidak murni ke dalam tubuhnya. Namun untuk menggunakan teknik yang terfikirkan olehnya saat ini, dia harus menyeimbangkan pengeluaran mana murni dari mana core miliknya melalui saluran mana, dan di saat yang bersamaan memasukkan mana yang ada di udara melalui pembuluh mana miliknya.
Dia mengingat sudah beberapa tahun berlalu sejak dirinya diajarkan rotasi mana oleh nenek Sylvia. Hal itu sampai membuat tubuh Arthur secara otomatis melakukan teknik rotasi mana tanpa dia sadari sekalipun. Hal itu sangatlah membantu Arthur untuk menggunakan teknik yang sedang dia pikirkan saat ini. Dengan keseimbangan yang sangat sempurna, Arthur bisa mengolah mana tanpa diketahui dan juga dirasakan oleh siapapun. Dan benar saja, hal itu bisa menghapus kehadiran Arthur saat itu juga, membuat para tupai-tupai tersebut berkumpul di sekitar Arthur saat itu. Di malam harinya, Arthur pun beristirahat dan berusaha mengisi ulang mana core miliknya. Dalam lamunannya, banyak hal yang terfikirkan oleh Arthur, mulai dari bagaimana kabar Sylvie, bagaimana kabar keluarganya, bagaimana keadaan Tessia, dan juga bagaimana tentang kabar Elia di sana. Namun seketika Arthur menepis semua pikiran-pikiran itu, karena jika diteruskan, hal itu akan menjadi sebuah beban untuk Arthur nantinya. Dia harus fokus berlatih dan bertambah kuat saat ini. Itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semua orang-orang yang dia sayangi. Setelah itu Arthur pun ingin mencoba teknik barunya. Dia ingin menangkap tupai-tupai tersebut sesegera mungkin. Pada akhirnya Arthur di sini ingin bergerak dengan sangat cepat memanfaatkan mana dari luar tubuhnya, sehingga membuat gerakannya lebih cepat daripada bunyi lonceng yang akan terjadi. Mirip seperti halnya sihir teleportasi. Berkali-kali Arthur mencoba dan berkali-kali juga gagallah dia di sana. Dia berusaha mengingat semua hal yang diajarkan Cordry sebelumnya. Jika memanipulasi keberadaan dan bersembunyi untuk menyerang adalah hal yang paling penting untuk membuat lawan menjadi lengah. Menghapus keberadaan dengan menggunakan mana di udara untuk menutupi aliran mana yang ada di dalam tubuh, sambil mengolah mana untuk dikeluarkan secara bersamaan agar bisa bergerak secepat mungkin. Hal rumit itulah yang menjadi tujuan latihan ini, pikir Arthur dalam hati. Arthur terlihat sudah mulai mempraktekkan teknik barunya tersebut. Setelah melakukan dalam beberapa hari, akhirnya Arthur sudah mulai bisa menggunakan teknik barunya. Nampak Winsome mengawasi dari kejauhan dan penasaran dengan Arthur yang masih saja tak bisa menangkap satupun tupai di sana, meskipun dia saat ini sudah berlatih selama 2 minggu lamanya. Ekor mereka memang bisa merasakan fluktuasi mana dan pergerakan di area sekitar mereka, tapi mereka bukanlah makhluk yang pintar. Maka yang harus dilakukan oleh Arthur hanyalah menghapus keberadaannya dan tidak bergerak dengan umpan di tangannya. Hal simpel itulah yang sebenarnya harus Arthur lakukan selama ini untuk menangkap tupai tersebut. Namun tiba-tiba mata Winsome pun tercengang setelah melihat Arthur mengeluarkan sebuah teknik yang begitu familiar. Dalam sekejap mata, Arthur dapat menangkap tupai tersebut dengan sangat cepat. Mata Winsome pun menunjukkan kekaguman dan ketidakpercayaan, karena Arthur baru saja menyelesaikan tahap pertama dari Mirage Walk. Winsome kagum karena tubuh rendahan manusia bisa digunakan untuk menguasai fundamental dari Mirage Walk. Itu merupakan teknik dasar yang membuat klan Thyestes lebih kuat dari klan lainnya dalam urusan pertarungan fisik. Winsome pun di sini terlihat kagum pada Arthur yang bisa sejauh ini hanya dari memperhatikan Cordry. Dia jadi penasaran akan sekuat apa Arthur 10 tahun lagi. Bahkan tak perlu 10 tahun, Winsome merasa Arthur akan sangatlah kuat dalam 5 tahun ke depan.